Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 41. Bertemu kembali. Dengan mengarahkan semua tenaga yang ia punya, Banyu mengayuh becak ini. Perut yang keroncongan setengah mati dan peluh yang membasahi dahi, seakan tidak ia pedulikan lagi. Yang ia pedulikan hanya satu, di mana ia harus bisa menemukan keberadaan Lingga. Matanya tidak henti mengawasi laju mobil yang ditumpangi oleh Lingga. Setidaknya Banyu bisa bernafas lega, karena bayangan mobil itu tidak hilang dari pandangan matanya. Kamu benar, baru sekali mengayuh becak seperti ini, Cah Bagus. Si bapak tukang becak mencoba untuk membuka obrolan dengan Banyu. Ia tahu bahwa Banyu kelelahan. Ia berpikir dengan mengajaknya berbicara, pemuda ini bisa lupa akan rasa lelahnya. Lah, memang baru sekali, Pak. Jangankan mengayuh, naik saja saya belum pernah, Pak. Jawab Banyu sambil fokus dengan mobil hitam yang berada di depan sana. Bapak kira kamu sudah terbiasa, Cah Bagus. Tarikan becakmu ini terasa nyaman sekali. Persis tukang becak profesional. Bahkan kamu hanya mendengar instruksi dari bapak, tapi kamu nampak sudah menguasai ilmunya. Ya, mungkin itu karena tingkat kecerdasan saya, Pak. Saya cepat tanggap dan cepat memahami hal-hal baru yang saya hadapi. Ujar Banyu membanggakan diri. Wah, kalau begitu pas sekali, Cah Bagus. Pas apanya, Pak? Kerutan di dahi Banyu tiba-tiba muncul sebagai isyarat bahwa ia tidak terlalu paham dengan apa yang diucapkan oleh pemilik becak ini. Pas untuk dijadikan generasi penerus para tukang becak. Bisa dikatakan tukang becak milenial. Hahaha. Banyu pun hanya bisa membelalakan mata, sembari berdecak dan menggeleng-gelengkan kepala. Sorot mata pemuda itu meratap lurus ke depan. Tak ingin sedikit pun ia kehilangan jejak mobil itu. Banyu tersenyum penuh arti. Baru kali ini ia bersyukur dalam kondisi jalanan yang mengalami kemacetan seperti ini. Ia yang biasa uring-uringan sendiri saat mengalami kemacetan lalu lintas di ibu kota, malam ini ia justru sangat bersyukur. Karena dengan begini, ia bisa membututi kemana mobil yang ditumpangi Lingga berhenti. Loh, Cah Bagus, mengapa kamu malah belok ke arah rumah bapak? Apa kamu mau mengantarkan bapak pulang? Pekik si bapak tukang becak yang keheranan karena Banyu memilih jalanan yang akan mengantarkannya ke kediamannya. Lah, saya juga tidak tahu, Pak. Itu mobil yang saya buntuti belok ke arah sini kok. Si bapak tukang becak semakin dibuat keheranan saat mobil yang dimaksud oleh Banyu masuk ke area sekitar tempat tinggalnya. Dan sesaat kemudian, Banyu menginjak pedal rem saat melihat mobil yang ia ikuti berhenti di halaman luas sebuah rumah bergaya limasan. Becak pun juga berhenti tak jauh dari letak rumah itu. Oh alah, jadi perempuan yang kamu cari tinggal di rumah ini ya, Cah Bagus? Tanya bapak si tukang becak. Loh, memang bapak tahu rumah ini rumah siapa? Banyu justru balik bertanya. Ini sih semacam mes yang dipakai oleh beberapa orang yang mengikuti pelatihan pembuatan jamu bubuk, Cah Bagus. Setiap hari mereka selalu diantar jemput oleh mobil pabrik. Namun bukan mobil itu sepertinya. Banyu mengangguk-anggukan kepala. Ternyata apa yang diceritakan oleh bapak tukang becak ini tidak jauh berbeda dari kabar yang beredar bahwa Lingga sedang mengikuti pelatihan pengolahan jamu modern.
Banyu turun dari posisinya. Rasa tidak sabar untuk menyapa Lingga benar-benar menguasai jiwanya. Langkah kakinya pun terayun untuk bisa segera bertatap muka dengan sang pujaan. Namun baru beberapa langkah, mau kemana Cah Bagus? Selidik bapak tukang becak yang seketika menghentikan langkah kaki Banyu. Banyu membalikkan badannya. Kok masih tanya mau kemana sih Pak? Ya jelas saya ingin bertemu dengan calon istri saya. Lihatlah, sekarang jam berapa? Banyu melirik ke arah jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Jam 10:30 Pak. Itu artinya kamu sudah tidak diperbolehkan untuk berkunjung, karena jam berkunjung hanya sampai jam 10 malam. Sudah, lebih baik besok saja kamu mendatangi calon istrimu itu. Ujar si bapak tukang becak memberi nasihat demi kebaikan Banyu sendiri. Wajah Banyu mendadak pias, ia kebingungan akan bermalam di mana. Seakan paham dengan apa yang dirasakan oleh Banyu, bapak tukang becak itu tersenyum simpul. Sudah, tidak perlu khawatir. Malam ini kamu bisa beristirahat di rumah bapak, dan besok pagi kamu bisa langsung menemui calon istrimu itu. Sepiring nasi jagung dengan sayur daun kelor dan lauk ikan asin juga sambal korek terlihat tersaji di hadapan Banyu. Pemuda itu sedikit keheranan dengan menu makanan yang nampak asing di penglihatannya ini. Hal itulah yang membuat Kardi, bapak tukang becak, terkekeh geli. Makanlah Cah Bagus, kamu pasti lapar bukan? Percayalah, makanan ini halal dan tidak beracun. Ada rasa ragu dalam hati Banyu untuk menikmati hidangan ini. Namun setelah diyakinkan oleh Kardi, tangannya pun terulur untuk mengisi piringnya dengan sajian ini. Sedikit demi sedikit, hidangan yang nampak asing ini mulai memanjakan lidahnya. Ternyata ini enak sekali Pak. Meski baru pertama, tapi ini sungguh enak. Berkali-kali Banyu memuji hidangan asing ini. Entah memang enak atau karena efek lapar. Banyu yang tadinya begitu sangsi untuk menikmati hidangan ini, namun pada kenyataannya, ia lahap sekali. Bahkan ia sempat nambah kala makanan yang berada di atas piring telah tandas. Kardi juga hanya bisa tersenyum. Makanan ini merupakan makanan kesukaan Bapak Cah Bagus. Dulu mendiang istri Bapak selalu memasak makanan ini untuk Bapak. Dengan hidangan ini yang bisa selalu mengobati rasa rindu Bapak kepada mendiang istri Bapak. Tatapan Kardi nampak menerawang, sembari mengenang apa yang pernah terlewati. Kenangan dan cerita-cerita indah yang pernah ia lewati bersama sang istri. Bapak tinggal di sini sendiri. Pada akhirnya Banyu tidak bisa untuk tidak bertanya tentang kehidupan seperti apa yang dilalui oleh Kardi. Ia mengadarkan pandangannya ke arah sekeliling, dan rumah ini benar-benar nampak sepi sekali. Sejak pertama menginjakkan kaki di rumah ini, ia sama sekali tidak bertemu dengan penghuni lain, selain lelaki paruh baya ini. Kardi hanya mengangguk pelan. Iya Cah Bagus, Bapak hanya tinggal sendiri. Istri dan anak Bapak sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Banyu terhenyak. Meninggal? Maksud Bapak meninggal bersamaan? Iya Cah Bagus. Kardi nampak membuang nafas sedikit kasar kala mengingat peristiwa di 2 tahun yang lalu. Istri dan anak Bapak mengalami kecelakaan motor saat pulang dari pasar. Suasana haru tiba-tiba saja menyelimuti atmosfer ruangan. Dengan tembok kasar yang terbuat dari batu bata ini, Banyu merasa tidak enak hati karena telah membuka memori Pak Kardi.
Maaf ya Pak, saya tidak bermaksud lancang. Saya benar-benar tidak tahu. Tidak apa-apa Cah Bagus, lagi pula itu sudah 2 tahun berlalu. Keduanya melanjutkan aktivitas makan malam dalam keheningan. Tak selang lama, mereka selesai dengan aktivitasnya. Istirahatlah Cah Bagus, tapi maaf hanya ada dipan dengan alas tikar saja yang tersedia. Hanya ada 1 kasur di rumah ini. Banyu menyunggingkan senyum. Baginya, bisa mendapatkan tempat untuk beristirahat pun sudah sangat ia syukuri, daripada ia terlunta-lunta di pinggir jalan. Tidak mengapa, Pak. Saya justru berterima kasih sekali sudah diberikan tempat untuk beristirahat. Sama-sama Cah Bagus, sebagai manusia sudah selayaknya kita saling tolong-menolong. Kardi mulai melangkah pelan menuju kamar. Tidurlah Cah Bagus, agar besok pagi kamu tidak kesiangan untuk bertemu dengan calon istrimu. Banyu tersenyum simpul. Entah mengapa, hanya dengan mengingat Lingga membuatnya semakin bersemangat untuk menjalani hari-harinya. Banyu merebahkan tubuhnya di atas dipan. Ia pejamkan kedua matanya dan mulai memeluk mimpi. Lirik lagu dari Dewa 19 dari salah satu stasiun radio menemani Lingga beraktivitas pagi hari ini. Jarum jam baru menunjukkan pukul 4 pagi dan ia sudah disibukkan dengan cucian yang harus ia eksekusi. Langit masih gelap dan para penghuni mes masih terlelap. Namun hal itu sama sekali tidak menyurutkan niat Lingga untuk mengawali aktivitasnya di minggu pagi seperti ini. Ternyata menyenangkan juga malam minggu keluar mes untuk menikmati suasana malam kota Jogja. Mengapa tidak dari dulu aku melakukan hal itu? Sambil mengucek pakaian, Lingga terus saja mengingat bagaimana mengasyikkannya bermalam minggu di kota yang terkenal dengan kota gudeg ini. Dengan melihat hiruk-pikuk keramaian suasana malam kota Jogja, seakan melepas segala kepenatan yang ia rasakan. Pastinya kepenatan dalam mengikuti pelatihan. Bak burung-burung yang lepas dari dalam sangkar. Ia dan teman-temannya nampak begitu menikmati kebebasannya. Semalam, ia dan teman-temannya menyambangi teras Malioboro untuk berburu daster. Dan benar saja, harga daster-daster di sana begitu terjangkau. Malam minggu selanjutnya mungkin aku bisa ke sana lagi. Monolog Lingga liari sembari fokus dengan cuciannya. Lingga yang tengah disibukkan dengan cuciannya tiba-tiba dikagetkan dengan suara ketukan pintu yang berasal dari pintu depan. Dahinya sedikit mengernyit dengan kelopak mata yang menyipit. Ia begitu heran siapa yang berkunjung pagi-pagi buta seperti ini. Untuk memupus rasa penasarannya, ia bangkit dari posisi duduknya. Ia bersihkan terlebih dahulu tangan yang berbalut busa deterjen dan mulai melangkah menuju pintu depan. Sebelum membuka pintu, Lingga terlebih dahulu mengintip dari balik jendela. Ia semakin keheranan karena tamu yang berkunjung ini nampak dalam posisi memunggunginya. Seorang laki-laki dengan celana jeans dan sebuah jaket yang membalut tubuhnya. Lelaki itu nampak fokus dengan halaman luas yang membentang. Untuk memastikan bahwa makhluk itu memang manusia, pandangan Lingga tertuju pada kaki sosok lelaki ini. Ia bernafas lega, karena makhluk ini menapakkan kakinya di atas lantai. Tak ingin berlama-lama lagi, ia membuka kunci dan memutar knop pintu. Iya mas, ada keperluan apa? Atau mencari siapa?
Aku mencari Lingga, Mbak. Lelaki itu berujar masih dengan memunggungi Lingga. Sedangkan Lingga semakin dibuat bertanya-tanya saat mendengar gelombang suara yang terdengar tidak asing di telinganya ini. Terlebih lelaki ini mencarinya. Iya mas, saya Lingga. Maaf, masnya ini siapa ya? Sosok lelaki itu mulai menggeser posisi tubuhnya. Ia mulai membalikkan badan, namun kepalanya masih menunduk. Perlahan wajah itu mendongak, dan sukses membuat Lingga terkejut setengah mati. Banyu, apa kabar Lingga? Bersambung.